Hadirin hadirat, kita melanjutkan pada suratul Baqarah ayat 17 ya. Pojok halaman 4 ya, halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Nah, di sini ada dua contoh bacaan fa ya. Masa fa. Nah, ini cara pengucapannya sesuai kaidah makharijul huruf. Ujung lidah kita kenakan ujung gigi yang atas. Fa gitu. Jadi kadang-kadang terkesan masaluhum sama dengan sin. Nah, maka ini kita sedikit benahi sesuai kaidah makharijul huruf. Makhrajnya fa, ujung lidah kita tempelkan ujung gigi yang atas ya. Kemudian kalau sin ini justru malah lidahnya ditempelkan di gigi atas dan bawah. Jadi sin giginya dirapetin, dirapatkan, kemudian ujung lidahnya ditempelkan ya gigi atas ya gigi bawah. Alladzis gitu. Kalau fa kaitannya hanya dengan ujung lidah dan gigi yang atas saja. Ini perbedaan antara fa dan sin. Ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Nah, di sini ada dua yang dipanjangkan sampai 4 harokat. Yang pertama falamma. Nah, ini mad jaiz fasil. Kemudian Allah, ini mad wajib muttasil. Perbedaannya di mana? Kalau falamma hamzahnya sudah di kalimat yang lain. Itu sudah di kalimat yang berikutnya. Kemudian pada kalimat ini hamzahnya masih dalam satu kalimat, maka dikatakan wajib muttasil. Kemudian juga pada kalimat ini cara pengucapan yang sahih, yang benar. Ujung lidah ditempelkan di sini, dalamnya gigi. Dalamnya gigi yang atas atau pangkal gigi yang atas ya. Bukan gitu ya. Okay. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Nah, ini kita jangan lupa pada kalimat la yub. Nah, namanya qala ya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, di sini ada beberapa contoh bacaan yang kita dengungkan. Pertama, mim yang bertasydid, nah, namanya gunnah, ya. Kemudian pada kalimat tanwin bertemu dengan ba, nama bacaannya adalah iklab. Kemudian bukmun, ini jelas idhar. Berikutnya ini namanya ikhfa hakiki, ya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Bacaan yang kita dengungkan kasayyibim bim, nah ini mendengung dhulumatu, nah itu kan bigunnah wa ra'du wa barqa. Nah, kurang lebih bunyinya seperti itu, wa barqa itu karena qalah, ya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Nah, jadi kalau diwakafkan minas sawa'iq, nah di sini ada qalah, ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Minas sawa'iq hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ini begitu juga pada kalimat ad. Nah, ini namanya qalah, ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi
Masyau fihi wa idza awlama alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Pada kalimat syaa, nah shinnya bertitik tiga dibaca tebal. Kemudian ada mat wajib muttasil 4 harokat ya. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini shinnya juga tebal. Kemudian yang kita baca secara mendengung Innallaha. Nah, lafzul jalalah, lafaz Allah bertasydid, kita mantapkan ya. Innallaha, gitu ya. Kemudian syai, ya ini shinnya tebal karena titik tiga. Kemudian syai'il qadir, ini juga dibaca mendengung bacaan ikhfa hakiki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga setiap satu huruf yang kita baca diberi 10 hasanah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan terjemahan serta tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Yang artinya perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, ayat ini masih menerangkan ayat yang sebelumnya, yaitu perumpamaan orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya dia tahu perkara yang hak, perkara iman. Iman ini perumpamaannya adalah cahaya yang terang benderang. Sayangnya mereka sudah diberi penerangan oleh Allah lewat agama Islam, lewat hidayah yang Allah kirim kepada mereka lewat yang mulia Nabi Muhammad SAW. Lah kok malah dicampuri dengan sifat yang buruk, yaitu munafik atau sifat nifak. Nah, itu perumpamaannya itu mereka sudah menyalakan lampu yang terang benderang. Mereka mendapatkan manfaat dari lampu tersebut, bisa melihat di sekelilingnya. Lah kok malah lampunya dimatikan. Dengan sifat nifak atau munafik yang ada di dalam hati mereka.
Ya, maka akhirnya hadirin yang mulia, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika cahaya iman sudah menyinari di sekeliling mereka, kemudian cahaya iman itu dimatikan dengan adanya sifat-sifat buruk, yaitu sifat munafik. Ya, akhirnya cahaya tersebut ya Allah hilangkan. Zahaballahu binurihim. Falamma anarat al-makan alladhi haulahu fa absara wa amina wasta'nasa bitilkan nar al-musyi'ah al-mudhi'ah zahaballahu binurihim. Allah matikan. Mereka sudah enak, ada penerangan. Kalau sekarang ini ada listrik, bisa nyalakan kipas, bisa semacam-macam manfaatnya ya. Begitulah iman. Orang iman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, bahkan di dunia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan rohani. Hatinya ayem, tentram, ada sakinah, ketenangan hidup dalam jiwa ya. Kemudian kok malah dirusak dengan adanya sifat yang buruk, yaitu sifat nifak. Ya, seakan-akan api itu listrik itu dipadamkan gitu. Kenikmatan jiwanya, ketentramannya dipadamkan dengan api kemunafikan itu. Bahkan hadirin sekalian, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat lagi. Jadi kalau orangnya kok hatinya ada sifat munafiknya, nah, itu sebenarnya dia itu hidup dalam kegelapan. Kita tahu sendiri susahnya kalau listrik mati, ya. Mau ngambil korek tidak bisa, nggak tahu di mana tempatnya. Mau ke jeding, ke toilet, dadak geragap-geragap ya, meraba-raba. Maka inilah hadirin yang mulia, kita syukuran kepada Allah. Iman yang Allah sudah hadiahkan, sudah anugerahkan kepada kita, kita jaga, jangan dicampur aduk dengan sifat-sifat buruk, yaitu sifat-sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kesesatan mereka, ketidakbenaran sikap hati mereka itu Allah perumpamakan itu tadi, kegelapan ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat berikutnya, ayat 18, mereka itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Jadi perumpamaan orang munafik ini tuli, ya, tuli nggak mendengarkan nasihat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita selalu khawatir mendengarkan nasihat agama di mana-mana, lah kok nggak masuk ke dalam hati. Ya ini jangan-jangan kuping atau telinga kita itu zahirnya bisa mendengar, tapi tidak terkesan di dalam hati. Kemudian bukmun, mereka itu bisu, la yatakallamuna bima yanfa'uhum. Mereka tidak mau berbicara dengan hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka di dunia sampai di akhirat. Ya, nggak mau membicarakan yang benar itu bagaimana. Gitu. Kemudian diperumpamakan lagi umyun, kal ama la yubsirunal huda wa la yattabi'una sabilah. Orang yang buta, nggak tahu. Oh, ini sudah pagi, ini sudah waktu duha, sudah waktu duhur, tidak bisa melihat cahaya. Ya. Karena buta. Nah, kemudian seandainya di hadapannya ada coklat meses ya, sama tai cicak, ini nggak bisa bedakan dia. Mana yang tai cicak, mana yang meses gitu ya, untuk roti itu. Nah, begitulah perumpamaannya orang munafik ya. Makanya perlu hati ini dibersihkan, bersihkan dari sifat-sifat yang buruk, dari berkhianat kepada dirinya sendiri, berkhianat kepada orang lain, berkhianat kepada Allah. Katanya iman, katanya Islam, dipanggil ke masjid nggak mau datang. Nah, ini jangan-jangan ini umyun, mereka buta dengan kebenaran.
buta dengan perkara yang bermanfaat untuk diri mereka dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat. Masjidnya sudah ditulisi, masjid Baitu Syakirin, bahkan fasilitasnya sudah dikompliti, jazakumullah khair kepada para pengurus takmir gitu. Akan tetapi kalau orang itu hatinya dipenuhi dengan sifat munafik, ya akhirnya tadi buta. Di mana-mana fasilitas sudah memadai untuk beribadah kepada Allah, tapi tidak digunakan, karena mereka buta. Nah, maka ini salah satu caranya gimana? Kalau kita teriaki mari sholat, sudah diteriaki muadzin juga kan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, belum mau datang. Namanya orang tuli, gitu. Kemudian orang buta, sudah ada tulisan ini waktu sholat, bahkan mungkin sudah ada jam elektrik mengingatkan waktu sholat maghrib jam sekian, iqomahnya jam sekian, ya karena buta, nggak melihat, gitu. Nah, maka cara menyelamatkannya kita gandeng, tangannya kita pegang dengan lemah lembut, kita ajak ke masjidnya Allah, kita ajak ke tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, fahum la yarji'un, ay la yarji'un amma hum fihi minal ghayyi wad dhalal. Summa sanna ta'ala bitamsilin akhara lahum ziyadatan fil kashf wal idhafa qal. Jadi orang-orang munafik karena sudah buta, sudah tuli bisu, mereka tidak mau kembali meninggalkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri mereka. Salah satu menghilangkan sifat munafik, ya berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki wasyiqaqi wan nifaq wa min su'il akhlaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari syirik, dari ragu-ragu, kemudian dari hati itu pecah, ya. Orang nggak kuatan, apa-apa tersinggung, apa-apa sakit hati, ini juga nggak baik ini. Wasyiqaqi wan nifaq, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat munafik. Wa min su'il akhlaq, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari budi pekerti yang buruk, sopan santun yang buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, ayat nomor 19. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari jemarinya, menghindar dari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi perumpamaannya orang munafik yang berikutnya ini, Allah bercerita dalam ayat ini, au mathaluhum fi hiratihim wa taraddudihim kamathali qaumin asabahum matarun syadid. Nah, perumpamaan orang munafik dalam kebingungan dan keraguan-raguan mereka mengenai iman kepada Allah seperti suatu kaum yang dihujani hujan yang sangat deras. Nah, biasanya kalau hujan itu kan gelap ya, adzulumatun lahu fil ard, atau mereka dikenai juga kegelapan di bumi ini, gitu. Adzlamat lahul ardu, bumi pun menjadi gelap, kemudian langit pun menjadi mengeluarkan kilat, mengeluarkan petirnya. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barqa. Ketika hujan lebat itu ada awan, awan itu menjadikan gelap, kemudian tadi ya timbullah petir, timbullah geledek, halilintar, timbullah kilat. Kemudian hadirin sekalian, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi. Orang-orang munafik karena takut terhadap kematian yang disebabkan adanya halilintar atau petir, itu mereka letakkan jari jemarinya di kuping mereka. Ini ibaratnya apa? Orang munafik kalau dinasihati Nabi, kupingnya ditutup, nggak mau mendengar karena takut ya.
Takut nanti kalau mendengar perintah Allah seperti ini, ancaman agama Allah kalau nggak mengamalkan perintah Allah nanti akibatnya seperti ini. Takut mereka. Akhirnya kupingnya ditutup. Hadarul maut, karena mereka takut terhadap kematian. Jadi kalau orang munafik mendengarkan nasihat agama, mendengarkan mauidhah hasanah, kupingnya disumbat. Karena takut ya nanti kalau dia tidak bisa mengerjakan, dia tidak bisa melakukan, nanti akan ada siksaan dari Allah begini begitu. Maka ini tidak benar. Justru kita sebagai hamba Allah diberikan rahmat oleh Allah berupa adanya para nabi dan para rasul. Kalau untuk umat akhir zaman ini ada para alim ulama, orang-orang yang hafid Al-Quran, orang-orang yang faham mengenai ilmu agama. Dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewarisnya para nabi. Bisa dikatakan yang meneruskan perjuangan para nabi, para rasul, menjelaskan agama, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis-hadis. Ini adalah para alim ulama. Nah, maka ini kalau kita mau telaten, mau aktif, istiqomah, semoga Allah mudahkan kita semua, Pak, Ibu, Nah, istiqomah hadir dalam majelis kebaikan. Nah, ini supaya tadi menghilangkan sifat-sifat munafik. Kita bertentangan dengan orang-orang munafik, gitu. Karena orang munafik itu dengerin nasihat aja nggak mau, gitu. Malah disumbat kupingnya itu. Nah, di sini Allah memperingatkan, wallahu muhitu bil kafirin. Allah meliputi dengan orang-orang kafir. Wallahu ta'ala muhitun bihim bi qudratihi wa hum tahta iradatihi wa masyiatihi la yafutuna. Allah meliputi dengan apa yang maha menguasai, maha tahu, maha melihat apa yang dikerjakan mereka orang-orang munafik itu. Nah, maka disinilah kita syukuran kepada Allah, bisa hadir dalam majelis Al-Quran, bisa hadir mendengarkan nasihat-nasihat agama, dengan harapan nasihat ini bisa masuk ke dalam hati, bahkan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Yang artinya hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar tersebut, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi hadirin sekalian, walaupun mereka tadi menutup telinga, karena takut suara petir, kemudian takut dengan kilat yang menyambar, ini hampir-hampir yuqaribul barqu li syiddati wa quwwati wa kasratin wa kasrati lam'anihi ayyudhiba bi absarihim fayakhudha bi sur'ah. Hampir-hampir mereka tersambar itu. Jadi orang munafik itu kan sebenarnya kan hampir-hampir dihancurkan oleh Allah di dunia. Akan tetapi sebenarnya Allah masih sayang, masih memberikan kesempatan. Jadi orang munafik, orang kafir di dunia ini kalau seandainya belum disambar oleh siksaan Allah, jangan bangga. Oh, nyatanya saya nggak iman, saya munafik, masih dilindungi oleh Allah, masih boleh tinggal di atas muka bumi Allah. Jangan seperti itu pemahamannya. Justru dengan sifat rahmatnya Allah, sayangnya Allah, orang-orang tersebut masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Tapi malah mereka itu pemahamannya malah keliru, ya. Maka hadirin yang mulia, ini setiap kali kilat tadi mengeluarkan cahayanya, masyaufi, orang-orang munafik lewat, gitu. Nah, kemudian
Bila mana kilat tadi sudah tidak muncul karena hujan, kemudian yang adanya kegelapan, qamu wa idza adlama alaihim qamu wa idza khafa albarqu wa fatara lam'anu wa qafu anis sayri wa sabatu fi makanihim. Jadi mereka ini digambarkan wa fi hadza taswirun lima hum fihi min ghayati tahayyur wal jahli. Karena orang mereka itu, orang munafik itu ragu-ragu tadi, gitu. Kadang jalan, kadang berhenti, ibaratnya begitu. Ya. Tapi kalau orang iman, karena hatinya sudah dicahayai, sudah diterangi dengan nur hidayah, nur iman, jalan terus ngamalkan agama. Nah, orang munafik itu, wah kelihatannya kok enak, jalan. Oh kelihatannya kok nggak enak, berhenti. Nah, maka disinilah termasuk untuk mendidik sifat iman kepada Allah yang sahih, istiqomah dalam amal. Sholat 5 waktu, ada hujan nggak ada hujan, jalan ke masjid. Memang kalau secara fikih itu kalau hujannya lebat itu boleh, ya boleh kita sholat di rumah itu boleh. Akan tetapi sekarang kan fasilitas sudah luar biasa. Ada payung, ada jas hujan, bahkan ada kendaraan yang ada atapnya. Nah maka ini sebenarnya tidak jadi alasan ya. Jangan sampai seperti orang munafik, istilahnya amalnya itu dangkai itu. Dangkai itu apa? Kadang-kadang kalau pas semangat berangkat, kalau pas loyo berhenti. Jadi jangan seperti itu ya. Tetap kita usahakan untuk memiliki sifat yang namanya istiqomah gitu. Maka inilah hadirin yang mulia, Allah menerangkan dalam ayat yang berikutnya, walau sya'allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah akan hilangkan itu pendengaran, penglihatan mereka, sehingga biar sekalian berhenti aja. Kalau Allah berkehendak, akan tetapi Allah akan tadi maha luas sayang dan kasihnya kepada hambanya. Ailau aradallahu lazada fi qasfir ra'di fa asammahum ladzaba bisam'ihim. Kalau Allah mau, itu suara geledek, suara halilintar akan ditambahi lebih kencang lagi. Bahkan kilat-kilat yang menyambar bisa ditambah, akan menghilangkan penglihatan mereka, akan menjadikan kuping mereka itu tuli karena disambar halilintar tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu adalah Zat yang maha berkuasa. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, sedikit kita mempelajari sifat-sifat orang munafik. Ini maksudnya bukan supaya kita amalkan, justru malah kita menghindari, menjauhi, supaya hati kita betul-betul bersih dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Jadi tentang dahi yang tertutupi dengan rida, atau kalau ibu-ibu mau kena, maka ini perlu kita perhatikan ya, dahi betul-betul tidak tertutupi dengan baju atau apa saja yang menempel dengan tubuh kita di saat sholat, yang mana hal tersebut bergerak dengan gerakan kita sholat gitu. Beda halnya kalau misalkan ridanya itu sudah jatuh ya Mbak Yai. Kalau ridanya jatuh kemudian kita sujud di atas ridak tersebut, nah maka ini tidak masalah. Begitu juga ibu-ibu, kita harapkan mukena yang dipakai jangan sampai menempel atau menutupi jidatnya, menghalangi jidat untuk menempel di tempat sujud. Jadi ada 7 anggota sujud yang hendaknya menempel di tempat sujud, yaitu jidat atau dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dengkul, lutut 2, ini kan sudah 5 ya. Kemudian kedua telapak kaki. Nah, ini kita usahakan menempel. Tentunya kalau yang tidak boleh ditutupi atau penghalang apapun, yaitu jidat ini, dahi. Adapun yang lain ini, nah ini nggak masalah. Ya. Begitu juga misalkan seperti lutut. Nah, ini lutut kan batasan aurat, ini tetap harus tertutup. Ya, yang agak rawan kadang telapak kaki. Nah, telapak kaki karena kita bertumpu di lutut, akhirnya telapak kakinya renggang dengan tempat sujud. Nah, maka ini juga menurut pendapat Imam Syafi'i sujudnya belum sah. Kalau belum sah berarti sholatnya belum sah. Okay. Nanti perlu diulang atau
sujud mana yang belum sah, misalkan sujud rakaat pertama, maka nanti boleh setelah salamnya imam, si makmum tadi boleh berdiri menyempurnakan 1 rakaat. Bukan baik nggih sami-sami nggih. Monggo ingkang badhe diskusi tanglet napa mawon tentang agami kita mudzakarah wonten mriki. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Mbak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa kali tadi disampaikan oleh saya terkait dengan hati. Terkait dengan hati, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sampai menurunkan malaikat Jibril untuk bagaimana mengambil hati Rasulullah SAW untuk dicuci. Siap. Kita yang malam hari ini duduk di majelis ini, bagaimana caranya mensucikan hati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tentang pertanyaan Rasulullah dicuci hatinya ketika mau Isra dan Mi'raj. Bahkan beliau ketika masih kecil juga dicuci hatinya. Nah, di sini sebagian ahli sejarah mengatakan ketika Rasulullah itu dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, lantas dimasukkan 2 cahaya. Nah, yang satu cahaya iman, yang satu cahaya hikmah atau ilmu. Nah, maka kita sebagai umat beliau, cara mencuci hati ya seperti itu. Hati ini betul-betul ditancapkan keimanan yang mantap. Nah, maka supaya kita ini memiliki iman yang mantap, mendengarkan pelajaran atau tausiah tentang iman. Kemudian setelah masuk dalam hati, kita bicarakan kepada anak istri kita, kita bicarakan dengan orang-orang dekat kita, supaya iman lebih mantap lagi. Nah, maka kita berkumpul dengan orang-orang ahli iman. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua bertakwalah kepada Allah dan selalulah bareng bersama orang-orang yang benar imannya, mantap imannya. Kemudian yang kedua, hati umat ini dicuci dengan ilmu. Makanya kita mendengarkan supaya hati tidak kotor, bersihkan dari hasad, dari dengki, bersihkan dari supaya kita itu kalau amal bersih, berharap, membersihkan diri dari berharap dilihat orang, bersihkan hati dari berharap dipandang, didengarkan atau dapat posisi di makhluk. Nah, maka ini termasuk membersihkan hati seperti itu. Nah, cara membersihkan hati termasuk memperbanyak istighfar. Karena bila seseorang bermaksiat, titik hitam ada di hatinya. Obat seperti dibaiklin kembali. Nah, seperti baju yang putih kena titik hitam, dibersihkan dengan pemutih pembersih. Lah, pembersihnya hati diantaranya adalah taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak kita itu menyesal dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Makatan bapak nggih? Nggih, alhamdulillah. Wonten malih kang badhe tanglet dipun sumanggaaken. Cekap nggih? Nggih, monggo kita waos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.